Apa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita sudah membahas tentang Tuhan yang sebenarnya adalah dari kata Rob. Kali ini kita akan membahas kata yang sering diartikan Tuhan juga, tapi dari kata ilah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kata yang paling banyak muncul dalam Al-Quran, sebanyak 2699 kali. Maka kita bisa simpulkan apa yang paling sering dibahas dalam Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Asal katanya adalah ilah yang berasal dari akar kata hamzah, lam, ha. Kata ilah adalah kata yang lebih tepat diartikan Tuhan sebagai sesuatu yang disembah. Makna yang disembah sendiri dijelaskan dengan detil dalam Al-Quran, bukan seperti yang umum dipersepsikan. Makna dari Al-Ilah adalah Sang Tuhan. Jadi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan singkatan dari kata Al-Ilah yang maknanya adalah Sang Tuhan atau The God. Kita tahu makna dari the merujuk pada satu jenis hal. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu membahas Tuhan yang khusus. Mengapa orang Kristen Indonesia memanggil Tuhannya juga Allah? Walaupun pelafalan yang berbeda. Karena di Indonesia kan. Karena memang kata Tuhan itu dari bahasa Aram adalah Elah, dari bahasa Ibrani adalah Eloah, yang dialih bahasakan dalam bahasa Indonesia menjadi Allah. Apa bedanya Rob dengan ilah? Dalam bahasa Inggris, kata Rob diartikan Lord atau Tuhan atau pengatur. Sedangkan kata ilah diartikan God atau sesuatu yang goib dan berkaitan dengan spiritualisme. Dua kata terbanyak dalam Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rob. Kata ilah dan kata Rob terakhir terdapat di ayat 114 surat terakhir Al-Quran. Maka untuk memahami makna kedua kata ini, kita harus memahami seluruhan sisi Al-Quran. Apakah ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Logika kita menuntun kita memahami selama hanya ada satu semesta dan satu hukum fisika, maka hanya ada satu Tuhan. Dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 22, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, seandainya ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu semesta ini telah binasa. Apakah Tuhan mempunyai anak? Manusia tidak mampu memahami kemanunggalan Tuhan. Mereka mengarang fakta bahwa Tuhan memiliki anak. Subhanallah. Dalam surat Maryam menyatakan pernyataan mereka itu hampir membuat langit pecah, bumi belah, dan gunung runtuh. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai tangan? Walaupun diartikan tangan, kata ini tidak merujuk pada organ tangan, seperti pendapat Imam Ahmad. Kata ini sering diartikan sebelum mereka, seperti yang terdapat di ayat 66 surat Al-Baqarah, tapi juga diartikan tangan yang merujuk pada manusia, seperti terdapat di ayat 79 surat Al-Baqarah. Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ciptaan langit-langit dan bumi tertera di ayat 54 surat Al-A'raf. Disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 masa lalu bersemayam dalam arsy. Jelas, pemaparan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit-langit dan bumi tidak hanya tertera di ayat ini. Apa ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling luar biasa? Tentu saja manusia dan kemampuan berpikirnya yang mampu menjangkau seluruh batas alam semesta. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat 57 surat Mukmin menyatakan bahwa lebih akbar menciptakan langit-langit dan alam semesta daripada manusia. Perlu kita camkan baik-baik Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Ilah atau Sang Tuhan. Terima kasih sudah menyimak, tunggu konten kami selanjutnya.